Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di @Vivitan atau satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Di follow ya. Di video kali ini saya akan menggambar tema pemandangan, ada air terjunnya, ada gunungnya, dan saya juga menggunakan oil pastel dari Joico Artis yang 48 warna. Jadi ini saya menggabungkan berapa requestan ya. Ada yang Kak, gambar lagi dong menggunakan oil pastel Joico Artis. Ada juga yang Kak, ayo gambar pemandangan. Ada juga yang request Kak, gambar pemandangan ada air terjunnya tapi ada gunungnya. Jadi saya combo ya, ada 3 requestan jadi satu. Nah teman-teman, yang pertama saya gambar adalah biasa, kita gambar tanaman dulu ya yang ada di depannya ya, supaya kenapa diletakkan di depan? Supaya ukurannya lebih besar. Kalau ukurannya lebih besar, lebih gampang diwarna. Nah, untuk bunga, teman-teman bisa buat sesuai dengan kemampuan dan seleranya. Misalnya mungkin mau buat bunga yang simple, terus atasnya dikasih garis N 3 kali bisa. Atau mau juga buatnya seperti bunga yang kelopaknya 5 juga bisa. Jadi ya disesuaikan saja ya. Setelah bunga, di sebelah kirinya saya tambahkan buses. Buses ini adalah andalan saya ya untuk memenuhi gambar yang temanya pemandangan, karena ini tuh simple and mudah banget. Kita bisa buat dia bertumpuk atau sejajar ke samping. Pokoknya paling gampang diatur itulah buses. Nah, di atas sini saya akan buat daun yang berbentuk seperti hati. Ini adalah daun keladi ya. Di sebelah kanannya kita tambahkan sebuah pohon. Kita buat dulu nih, ada dahannya. Terus ada daunnya. Daunnya juga yang simple aja nih bentuknya. Hampir mirip dengan buses, tapi yang ini bentuknya melingkar. Lalu kita tambahkan lagi dahan yang lain. Jadi di kiri ada dahan, di kanan ada dahan. Sehingga banyak daun. Jadi kesannya daunnya itu rimbun gitu ya. Nah, di sebelah kiri tanaman keladi kita tambahkan lagi pohon yang ukurannya relatif lebih kecil.
Setelah itu kita garis jalan dari kanan, kita garis ke kiri nih. Makin turun, turun, lengkung gitu ya dia. Turun, turun. Nah, ini jalannya ya. Kita garis lagi nih sebelah kanannya. Ini tuh bagian rumput. Kasih zigzag sedikit. Setelah itu, di atas garis lengkung tadi kita tambahkan buses rumput. Nah, ini ya kita buat tambahan aja di atas garis. Teman-teman juga bisa menambahkan curly plan atau triangle plan. Tapi kalau misalnya masih pemula seperti anak TK, bisa disesuaikan aja nih bentuknya. Misalnya triangle plan-nya itu nggak usah terlalu banyak kelok-keloknya atau nggak usah terlalu banyak lengkungannya. Yang penting bentuk dulu, belajar dulu ya. Terus yang curly kalau susah, ini nggak perlu di skip aja. Yang kalian butuh belajar itu mulai dari buses dulu tuh. Jadi motoriknya melatih dulu nih, belok-belokan dari M ya. Jadi tangan itu terbiasa buat bentuk yang berbelok-belok. Jadi nanti kalau sudah terbiasa untuk buat yang bentuk yang lebih rumit itu nanti lebih mudah rasanya. Nah, terus ini saya buat batu-batunya dulu. Iya, batu ini untuk air terjun. Jadi sebelum buat airnya, buatlah dulu batunya. Untuk airnya, teman-teman bisa langsung garis ke bawah atau kalian bagi jadi 3 tingkat seperti ini. Jadi kalau mau mudah langsung tadi garis ke bawah aja. Kalau mau sedikit berlayer ya ditambah aja lapisannya. Paling bagian bawahnya ini WW atau WWW gitu aja. Tuh sudah kiri batu, kanannya batu juga. Ini kita tambah batu-batu dulu ya. Terus gunungnya di mana? Gunungnya tenang ada. Nanti kita tambahkan posisinya di atas batu. Nah, ini kita agak turunkan dulu nih supaya gunungnya muat. Batunya yang di sini besar ya. Nah, ini tambah 1 buses. Kemudian di atas ini kita buat gunung. Nah, gunung tampak dari jauh, maka ukurannya kelihatan lebih kecil. Sekarang kita akan mewarnainya. Saya menggunakan oil pastel dari Joico Artis yang 48 warna. Saya juga mencantumkan nama-nama warna yang saya gunakan. Bagi teman-teman yang baru menggunakan Joico, untuk nama-nama warna memang tidak dicantumkan per kertas atau per pieces oil pastelnya ya, tapi kalian balikin di kotaknya, di kotak bawahnya itu ada tulisan nama-nama warna. Nah, untuk itu kalian perlu mencocokkan setiap warna yang kalian punya dan kalau bisa di label nama-nama warnanya. Jadi lebih mudah saat kalian mengikuti tutorial. Nah, tadi saya sudah mewarnai gunung. Gunungnya saya gunakan warna Malachite Green, kemudian Jade Green, dan di bagian atas saya gunakan warna putih. Lalu di blend menggunakan cotton bud kering. Cotton bud bisa diganti apa? Bisa diganti tisu, bahkan pakai langsung jari juga bisa. Atau teman-teman juga bisa membeli ada namanya pensil kertas atau bahasa Inggrisnya paper stamp atau paper pencil. Nah, mana yang lebih mudah digunakan? Sebenarnya kalau cotton bud kan dia kalau kotor kalian bisa langsung buang ya. Kalau paper stamp itu bisa reuse, digunakan berulang. Jadi pensilnya itu bisa diraut gitu dengan cara di amplas. Jadi nanti bisa digunakan kembali. Nah, teman-teman di sini saya sudah mewarnai air. Untuk airnya saya gunakan warna Prussian blue, cobalt blue, light blue. Dan di bagian atasnya kita tambahkan putih ya, supaya ya warnanya agak lebih terang lah. Nah, setelah itu kita gunakan kembali cotton bud untuk mengeblend warnanya. Cotton bud ini kering ya, tanpa ditambahkan minyak atau apapun. Kering. Terus ini kita tambahkan air juga di bagian kanan ini, di sela-sela pohon itu masih termasuk bagian air. Oke, setelah air kita akan mewarnai, selanjutnya adalah batu. Untuk batu sebenarnya gampang aja ya. Gradasinya itu kalian bisa dark gray, gray, light gray. Nah, di sini saya tambahkan hitam. Eits, tunggu dulu. Bagi anak-anak yang TK yang baru belajar mewarnai, saya sarankan skip aja warna hitamnya. Jangan gunakan hitam. Tapi bagi yang sudah terbiasa, kalian boleh menggunakan warna hitam. Warna hitam ini agak susah diatur ya. Jadi kalau misalnya dia
misalnya kalian letakkan di bagian mana, dia gampang sekali mengotori gambar. Cuman memang warna hitam juga akan kelihatan bagus kalau kita pintar-pintar menggunakannya. Warna hitam itu membuat ilusi seakan-akan batunya itu kelihatan bagian shadow atau bayangannya, sehingga dia kelihatan lebih nyata. Cuman bagi anak TK kan masih struggle nih dalam mewarnainya, jadi mungkin lebih baik di skip dulu warna hitamnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa baru pelan-pelan ditambahkan yang warna hitam. Setelah bagian batu, kita akan mewarnai bagian buses. Untuk busesnya saya menggunakan 3 warna, yaitu emerald green, grass green, dan yellow green. Nah, ini kita warnai dulu bagian bawah. Dia hampir membentuk mangkok gitu ya teman-teman, jadi bagian ujungnya itu kecil aja seperti ini. Lalu kita blend menggunakan cotton bud. Cotton budnya itu nggak dicampur ya, jadi kalau tadi bekas hitam itu jangan dikenakan dengan hijau ini, nanti hijaunya malah jadi hitam-hitam gitu. Jadi ambil cotton budnya yang baru. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mewarnai. Ini adalah buses yang warna-warni ya. Jadi saya gunakan warna vermilion, flame red, dan orange. Ya, ini supaya variasi aja. Jangan protes dulu, buses seharusnya green ya. Ya, saya tahu, tapi di sini supaya menambahkan kecerahan warna, jadi kita spesialkan nih 2 buses warnanya yang ini. Setelah itu teman-teman bisa sedikit-sedikit sambil ditebalkan. Ini saya menggunakan pensil 8B. Setelah itu saya gunakan warna ultramarine dan turquoise green. Ini perpaduan yang cantik juga ya. Biru dicampur hijau itu bagus, tapi birunya sama hijaunya itu harus yang sesuai. Untuk birunya sih nggak masalah ya, apapun bisa. Untuk hijaunya cari yang tipe blue green, jadi dia masih ada kandungan bluenya, jadi pas transisi warnanya itu masih sesuai. Terus saya juga sering mencampurkan warna purple dengan pink, tapi purple-nya yang light purple aja. Terus ini untuk pohon, ini kelihatannya pink ya, tapi namanya purple di sini. Gak apa-apa, kita gunakan. Terus di tengah-tengahnya pink, di blend. Oke, setelah itu kita akan warnai pohon yang satunya lagi nih yang besar. Untuk pohon yang besar saya akan warnai dengan warna merah. Jadi wow, pasti warnanya itu sangat vibran banget ya. Untuk warna merah pertama yang saya gunakan adalah carmine. Untuk yang warna nomor keduanya itu scarlet namanya. Dan yang warna ketiganya adalah vermilion. Sama dengan temannya, kita warnai dari pinggir-pinggir seperti ini. Setelah itu ambil warna kedua yaitu scarlet, kita juga warnai di bagian tingkat kedua pinggir-pinggirnya. Dan sisa tengah-tengah, dan bagian tengah itu kita akan mewarnainya dengan warna vermilion. Sediakan cotton bud baru, setelah itu kita akan blend warnanya sampai rata. Nah, untuk warna coklatnya saya gunakan warna hitam dulu dan juga raset ya. Tadi itu raset itu dia hampir sama dengan brown. Ini hitamnya itu ada di sebelah kanan karena agak kurang banyak ya pilihan warna brownnya. Yang sesuai dengan raset itu hanya salmon. Cuma kalau raset dan salmon aja sebenarnya kurang gelap, jadi saya tambahkan hitam tadi. Lalu kita blend lagi hingga warnanya tercampur sempurna. Oke, sekarang kita akan menggunakan warna lime green. Kita warnai dulu daun yang berbentuk hati atau daun berbentuk love. Terus bagian tengahnya kita garis-garis menggunakan mosaic green. Dan kita gunakan kembali yellow green. Ini kita isi bagian yang belum kena warna. Lalu kita blend. Ini blendnya hati-hati ya teman-teman. Usahakan kalian tetap mempertahankan garis yang di tengah. Setelah itu saya menggunakan yellow green. Ini kita warnai dulu daun triangle yang ada bunganya. Dan kemudian kita gradasikan dengan grass green. Bagian yang terlipat kita gunakan warna yang lebih gelap. Ini sebenarnya adalah dark green ya. Tadi saya salah tulis dark green. Nah, setelah itu kita akan gunakan kembali warna pink dan salmon untuk mewarnai
bunganya. Ini salmonnya yang salmon pink ya. Untuk warna rumputnya kita gunakan warna dark green. Dan moss green, ini juga saya salah tulis ya, ini adalah moss green. Oke, setelah itu kita blend lagi. Kemudian kita gunakan warna hitam, warnai dulu batang, setelah itu russet dan juga salmon. Untuk jalannya ini anggap aja jalan tanah gitu ya. Jadi saya gunakan warna raw amber. Kemudian olive brown. Baru ochre. Nah, setelah itu tinggal di blend. Gunakan pensil 8B, tebalkan bagian garis yang tadi tertutup oleh oil pastel. Setelah menebalkan, persiapkan juga hiasannya. Untuk menghiasnya saya menggunakan tip X cair. Dan juga untuk warna merah saya gunakan scarlet. Kita gunakan warna scarlet buat lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian gunakan warna putih dari tip X cair atau bisa menggunakan juga spidol putih sebagai pengganti. Setelah itu kita bentuk seperti bunga seperti ini. Jangan lupa tambahkan juga pada air. Kalau air terjun jatuh, dia biasanya ke airnya bergerak ya. Jadi ada percikan-percikan air, jadi kita gunakan juga warna putih dari tip X. Dan setelah itu selesai sudah gambar kali ini. Makasih buat teman-teman yang sudah merequest. Dan juga buat teman-teman yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Makasih atas dukungan kalian selama ini. Dan jika kalian ada saran, request, silahkan komen aja di dalam kolom komentar. Dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.